Beberapa waktu lalu, warganet digegerkan dengan sumbangan sebesar 2 triliun untuk penanganan COVID-19 yang diberikan oleh keluarga Akiditio melalui anaknya, Herianti. Namun siapa sangka kabar tersebut semakin ramai dibicarakan setelah Polda Sumatera Selatan mengetahui sumbangan tersebut tidak benar alias fiktif. Herianti yang ditetapkan sebagai tersangka sumbangan palsu tersebut harus pasrah saat dijemput oleh Mapolda Sumsel pada Senin 2 Agustus 2021. Informasi ini saya ambil dari grid.co.com. Tentu kejadian ini sangat menakjubkan karena sumbangan yang dianggap fiktif telah menjadi sebuah masalah yang besar dan berujung musibah bagi anak Akiditio. Bukan hanya putri dari Bapak Akiditio yang menjadi tersangka, namun ternyata ada juga salah satu Profesor Dr. Hardi Narmawan juga terseret ke Kapolda karena diduga unsur pengaduan. Menurut Dian Ediana Rai, Kepala PPATK, beliau mengatakan bahwa semenjak merebaknya berita terkait penyaluran dana, berjanji untuk memberikan sumbangan sebesar 2 triliun ini, memang PPATK sudah langsung melakukan analisis dan pemeriksaan di lapangan. Ini untuk memastikan dua hal sebetulnya, karena menurut kita PPATK bahwa isu ini menjadi penting karena dua hal. Yang pertama itu karena dana ini memang cukup besar dan inkonsistensi dengan profil yang bersangkutan, Herianti dan keluarga Bapak Akiditio itu. Dan yang kedua adalah karena calon penerima adalah masuk kategori PPATK sebagai PEPS Political De-Expose Person, adalah penjabat negara person yang sensitif sehingga perlu mendapat perhatian dari lembaga intelijen seperti PPATK ini sebagai intelijen keuangan. Oleh karena ini, kemudian kita melakukan langsung penelitian mengenai isu supaya memastikan saja bahwa yang pertama, bahwa uang betul-betul bisa direalisasikan, dan kedua, kita bisa memastikan bahwa tidak ada isu yang terkait masalah integritas. Karena ini melibatkan pejabat negara, jadi isu ini yang menjadi perhatian. Pada peristiwa ini pula, Bapak Yusuf Kalla juga mengakui sempat mengikutinya. Dan beliau mengatakan saat diwawancara TV One, saya kira ini tidak perlu diperpanjang. Dihentikan saja bahwa ini sempat menipu seluruh bangsa. Ya sudahlah, mending hentikan saja. Ini pasti tidak ada logikanya. Mereka kalau seperti dikatakan tadi, menyumbang depo pribadi lewat toko Kapolda lebih salah lagi. Yang memberi salah, yang menerima salah. Mau menerima uang pribadi, uang sebesar itu. Jadi semuanya tidak masuk akal lah. Seperti saya katakan, kalau ada menyumbang 2 triliun, setidak-tidaknya dia punya 10 triliun. Tidak mungkin seluruh hartanya disumbangkan. Jadi sebenarnya ini masalah akal sehat, bahwa kok kita percaya orang yang nipu-nipu begitu. Jadi seperti itulah tanggapan dari Bapak Yusuf Kalla. Jadi menurut analisa saya teman-teman, karena menurut pengakuan dari anak Bapak Akiditio ini, memang uangnya benar-benar ada, tapi ada di negara Singapura. Uangnya itu dengan nominal 16 triliun. Jadi 2 triliunnya mereka ingin menyumbang untuk penanggulangan COVID-19 di negara kita, Republik Indonesia. Jadi sebetulnya ini bukan sumbangan fiktif,
Tapi mungkin cara mereka untuk bisa mencairkan dana itu dengan melakukan seperti yang mereka lakukan pada beberapa hari yang lalu. Jadi yang kedua, mungkin mereka juga ingin mencairkan dana 16 triliun ini, tapi dengan persyaratan yang begitu rumit. Oleh sebab itu, keluarga Akiditio ini ingin melibatkan pemerintah agar dana tersebut bisa dicairkan dari negara Singapura ini. Ya mungkin itu saja argumentasi dari saya, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian.